Oke, nah setelah kita udah bisa autopilot bisnis kita, terus platformnya udah ada Lens for Business, terus kita bisa dapat insight-insight di dalamnya. Tadi ada disebutin dari dua jangka gitu, yang pertama jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, untuk jangka pendeknya mungkin kita bisa juga pakai namanya digital marketing gitu, dan mungkin semua teman-teman juga pasti nggak asing dengan namanya Facebook Ads gitu. Tapi gimana sih cara pakainya Facebook Ads sebenarnya? Nah, sekarang kita mau kupas tuntas Facebook pengembangan bisnis melalui digital marketing khususnya Facebook Ads bersama digital marketing manager dari POST Kak Edo Haryo. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Edo. Ya, kasih ya Mbak Herlin ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Saya Edo, tapi saya bukan jelasin Facebooknya, tapi saya lebih jelasin Instagram for Business. Kenapa? Karena ini lebih cocok untuk small business dan ini lebih gampang, lebih mudah. Jadi langsung saja kita mulai ya. Jadi Instagram for Business itu adalah beriklan di Instagram. Jadi ini sangat cocok untuk pembisnis karena rata-rata hampir semua punya Instagram ya. Jadi saya coba menanya di chat, sudah ada yang tahu, sudah ada yang pernah pakai Instagram for Business atau beriklan di Instagram? Bisa di chat aja langsung berapa banyak yang sudah pernah coba atau pernah tahu. Wah, ada yang raise hand juga. Sudah sering ya kan, sudah iklan. Banyak yang tahu ya. Yang raise hand juga. Makanya memang sudah ads manager. Oh, ada Kak Syamas. Kalau ads manager dia lebih lagi ada perbedaan antara ads manager sama Instagram business. Jadi ini saya coba untuk yang belum pernah ya. Jadi caranya sebenarnya mudah sekali. Kalau kalian punya Instagram, di sini saya jelasin dulu Instagram adalah pengguna Instagram untuk mengembangkan bisnisnya. Caranya seperti apa? Kalau lagi megang handphone kalian tinggal buka ke Instagram. Terus klik ke setting. Nanti di situ ada edit profile, diklik nanti ada switch to business account. Nah, kalau udah di switch, nanti kalian tinggal tambahin aja nama bisnisnya seperti kategori. Jadi pilihannya kalian mau produk dan service, artinya kalian jualan jasa atau e-commerce. Terus kalian tinggal tambahin email dan nomor telepon. Seperti ini, nanti ada pilihan dua. Kalian mau jadi kreator atau mau jadi bisnis? Kalau sudah diklik. Kalau kreator mungkin jadi selebgram atau influencer. Tapi kalau bisnis tadi, kalau kalian punya bisnis, kalian bisa klik yang bisnis. Oke, next-nya aja ya. Sebenarnya perbedaannya apa sih Instagram biasa dengan Instagram bisnis? Kalau Instagram bisnis bisa kalian, ini Instagram adalah Instagram biasa, jadi dia nggak ada tulisan kategori bisnisnya, terus nggak ada alamat, terus di pilihan di menu kontaknya cuma ada dua, cuma ada follow dan message, sedangkan di Instagram bisnis itu dia ada lebih panjang, ada kategorinya adalah produk service, terus ada deskripsi, terus bisa ada alamat email juga bisa, dan lain-lain. Terus yang bedanya lagi dia adalah fitur insight. Jadi kalian bisa tahu insight, tapi insight-nya ini dia terbatas hanya 7 hari ke belakang ya. Jadi nggak bisa milih sampai 30 hari ke belakang, jadi hanya 7 hari. Jadi 7 hari itu yang kalian bisa lihat berapa banyak sih reach postingan jangkau dengan follower kalian, terus berapa banyak postingan kalian ada interaksinya, berapa yang like, berapa yang share, berapa yang message, terus juga demografinya seperti apa sih di insight itu, misalkan kayak umur, lokasinya, terus sama most active usernya, waktunya itu paling aktif di apa sih follower kalian yang lakuin. Jika kalian sudah bisa buat, lanjut kita langsung ke promotion. Promotion tuh kayak gimana sih di Instagram for Business? Jadi di tombol di ini, nanti di tombol yang following, jika kalian klik edit profile, nanti ada bisa pilihan promotion. Nanti kalian bisa beriklan kayak seperti punya Facebook, kalau nggak punya break aktif. Nah, kenapa Instagram for Business ada kelemahannya? Kelemahannya adalah klik CTA-nya dia cuma ada 4. Jadi cuma ada kalau ke website tuh Learn More sama Shop Now, terus ke visit Instagram profile sama send message. Jadi cuma ada 4 itu. Tapi kalau pakai ada yang pengguna Ads Manager, dia banyak banget CTA-nya. Bisa pakai use app, terus bisa pakai book now dan lain-lain. Bisa install juga. Di sini kita enggak ya. Kalau di Instagram for Business. Oke, next.
Nah, cara mulainya gimana sih? Cara mulai gampang sekali. Tadi kalian udah switch ke Instagram for Business, terus kalian sudah klik promotion, nanti kalian masuk ke halaman yang ini promotion, terus kalian tinggal pilih postingan. Postingan apa sih yang mau diiklanin? Nanti kalau udah pilih, nanti kalian lanjut ke halaman destination. Jadi nanti objektifnya di Instagram for Business itu ada 3 ya. Ada pilihannya ke profile, website, sama direct message. Bedanya apa sih 3 objektif ini? Bedanya kalau ke profile, kalau kalian pilih nanti setiap ada klik iklannya, dia akan ke profile kalian. Ini cocok sekali untuk naikin follower. Nanti di insight-nya juga ada dari promotion ini berapa sih follower yang naik, yang nambah dari promotion ini. Terus yang kedua adalah ini meningkatkan traffic web. Istilahnya kalau ada iklan tadi, iklannya ada contoh learn more dan shop now. Jadi misalkan kalian walaupun kalian nggak punya website, jadi nggak masalah. Di Instagram for Business ini kalian bisa link kalian, misalkan kalian punya bisnis frozen food, terus kalian masukin ke Shopee atau Tokopedia. Nah, kalian bisa link ke Shopee atau Tokopedia kalian langsung. Yang ketiga adalah direct message. Jadi setelah kalian iklan, nanti pas orang itu dapat iklannya, pas dipencet, nanti langsung pilihannya ke direct message. Jadi pilihannya user itu akan message kalian. Itu sudah sangat berminat sekali mungkin sampai klik ke direct message. Oke, kalau objektifnya sudah dipilih, lanjut tadi saya udah milih, misalkan tadi visit order proposal, habis itu dia lanjut ke create audience. Create audience itu buat apa sih? Jadi di audience itu ada location itu ada region dan lokal. Nanti ada bedanya apa sih region sama lokal. Terus ada pilihan interest itu minatnya dari Instagram. Misalkan kalian sering buka-buka tentang corona, nanti Instagramnya akan munculnya itu kayak berapa data corona semuanya itu. Jadi si Instagram bakal cari, oh nyata orang ini seminggu terakhir nih lagi buka tentang corona atau lagi nonton tentang bola, jadi minatnya mungkin sport di si Instagram. Terus yang ke itu adalah umur, kalian bisa milih umurnya. Oh, tapi umurnya dari si Instagram itu mulainya dari 13 sampai 65 tahun ya. Dan kalian juga bisa milih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sayangnya cuma ada 2 ya di Instagram ya. Oke, lanjut ke tadi setelah milih audience, kalian bisa langsung pilih location. Apa sih bedanya regional sama lokal? Kalau region itu dia milihnya tuh ke wilayah kayak provinsi, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bandung, Surabaya. Jadi dia lokasinya gede, nanti ya langsung ada hasilnya. Misalnya kayak Jakarta Selatan itu bisa ke 12 juta orang. Nanti ada pilihannya nih di NA itu kan NA. Nanti pas dipilih Jakarta Selatan, nanti kalian bisa ada tulisannya. Kalau nggak lokal sebenarnya kalau kalian punya bisnis small business, kalian lebih better pilih lokal. Jadi kalian bisa milih sampai ke jalannya. Misalkan nih saya memilih ini Pondok Aren. Pas saya pilih Pondok Aren, saya bisa pilih radiusnya. Oh, radiusnya saya kayak maunya 3 mil. 3 mil itu 1 kilometer, 1 mil itu 1,6, berarti dia sekitar 5,8 kilometer lah. Jadi saya bisa, iklan saya hanya untuk daerah-daerah dekat saya aja, near me. Jadi nanti saya tahu tuh ada 130.000 saya bisa targetin. Dan Facebook juga ngasih tahu, oh great, karena dia udah lebih dari 50.000 user. Dan ini sangat cocok misalkan kalian punya usaha jasa AC apa, oh gue saya mau targetin yang dekat-dekat aja. Nah ini cocoknya kalian pakai yang lokal ya. Oke. Oh ya BTW, jika kalian ada pertanyaan bisa langsung ke kirim Q&A aja ya untuk bertanya ya. Oke, lanjut ya. Untuk habis itu display location, nanti setelah itu ada pilihan interest. Tadi yang saya bilang tadi, interest itu penting. Jadi misalkan kalian tentang food, nanti ya kalian cocoknya cari yang food. Nanti pas kalian pilih yang tulisannya food, nanti dia ada ini pilihan, oh ternyata foodnya ada di Instagram, ada pilihan lagi nih, ada food and drink, fast food, organic food. Kalian tinggal pilih-pilih, nanti setiap kalian nambah pilih, audiensnya akan bakal nambah. Bisa aja lebih banyak lagi, jadi 130.000, itu hanya pilih food ya. Terus habis itu setelah kalian pilih interestnya sesuai dengan Instagram kalian lanjut milih
umur dan jenis kelamin. Jadi saya mau umurnya 26 sampai 52. Terus jenis kelaminnya dua-dua saya mau, ya kan. Misalkan bisnis saya tadi frozen food ya. Jadi ada 34.000 nih dengan umur segitu di dekat sebundaran 6 kilometer di Jalan Pondok Aren. Oke, nextnya adalah audiensnya udah ke create, udah di set. Tadi profil adalah Pondok Aren, umur 26 sampai 252, locationnya di Jalan Pondok Aren, Indonesia Food, umur dan semua jenis kelamin udah. Terus nextnya adalah kita tinggal milih budget dan duration saja. Budget duration jadi misalkan, oh gue mau 6 hari, terus kita budget spendnya 50.000, nanti dikasih tahu, oh 6 hari 50.000, berarti dia 300.000, nanti dia bakal dari 34.000, selama 6 hari ini gue bisa keris berapa sih? Nyata bisa keris 13.000 sampai 35.000 user. Dan ini yang interestnya di food, dan dia umurnya antara 26 sampai 52. Tapi kita bisa nih, oh gue maunya cuma 3 hari atau sehari aja. Nah, di sini kalian bisa cuma bayar 150.000 untuk 3 hari. Durasinya tinggal kalian kurangin aja. Dari yang 6 jadi 3. Nanti bayarnya 150. Tapi per awal September kemarin si Facebook itu menggunakan pajak ya. Jadi 150, bukan 150 tapi 165 karena ada pajak 10%, 15.000. Nah, setelah dipilih, nanti ada pilihan seperti ini, review promotion, nanti reviewnya diulang lagi. Destination-nya tadi adalah objektifnya. Dia mau ke Instagram profile, atau mau ke traffic, atau mau ke SMS, ke message DM. Terus tadi audiensnya, budgetnya, nah ini paymentnya dia bisa pakai kartu kredit, transfer bank, doku, bisa juga. Nanti dilihatin berapa sih harganya, di sini ada kelihatan, di sini 150, estimate-nya pajaknya 15.000 jadi 165. Terus kalian tinggal klik create promotion dan iklannya langsung jalan di hari itu juga. Next-nya kalian juga bisa lihat apa sih bagusnya. Kalian bisa lihat hasil dari promotionnya itu. Misalkan ini kita kemarin udah jalanin dengan budget 50.000, ternyata gue dapat 78 user klik ke Instagram profile. Tapi yang sebenarnya yang masuk ke visit itu ada 80, tapi 97%-nya itu adalah dari iklan. Berarti 3%-nya itu adalah follower kita sendiri yang masuk ke Instagram profile kita. Terus ada hasilnya 6 orang ngeklik ke website, 2 ke get lesson, dan 1 ke call. Dengan budget 50.000 tadi, ternyata gua bisa menjangkau 406, di mana 83%-nya itu adalah bukan follower kita. Jadi itu 83%-nya adalah keluar dari follower kita. Berarti itu yang bisa disebutin tadi itu adalah orang-orang Pondok Aren dengan lokasi 6 kilo, umur 25 sampai sekitar 4.000-an itu adalah orang Pondok Aren. Ternyata ada lagi impression. Impression itu adalah berapa kali sih iklannya tayang. Dari 4.946, iklan saya itu tayang 5.631. Berarti ada 1 user yang dapat 2 kali iklan tayang. Karena iklannya tayangnya lebih banyak dari usernya. Nyata hasilnya, dari saya jalan 50.000, saya dapat 6 follower dari iklan ini. Ini adalah hasil dari iklannya. Terus di Instagram for Business juga ada namanya Insight. Ini yang penting, Insight. Kalian perlu melakukan promotion, tapi setelah kalian daftarin di Instagram for Business, Insight ini emang pasti ada. Jadi kalian bisa lihat postingan 7 hari dari yang kalian posting. Apa sih yang ada di Insight ini? Di Insight ini ada berapa sih akun yang ke-reach dari postingan 7 hari terakhir. Terus di postingan yang 7 hari terakhir itu ternyata ada 68 interaction. 68 interaction berarti dia itu interaction itu seperti like, comment, share, atau save. Terus followernya berapa sih selama 7 hari terakhir? Ternyata dari 7 hari terakhir ini followernya ada 9.000, berarti ada 0%. Berarti yang follow sama unfollow itu sama jumlahnya. Makanya dianggapnya 0%. Tapi di total follow ini ada yang paling menarik, namanya adalah most active time. Jadi kalian bisa tahu, oh nyata user saya tuh paling aktif di jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi kalian kalau mau posting sesuatu, better di jam-jam segitu ya. Karena
itu ya usernya kalian yang paling aktif. Oke, kekurangannya apa sih dari Instagram for Business? Jelas dia fiturnya tidak lengkap, CTA-nya cuma ada 4, terus dia tidak bisa sampai conversion, artinya ini cuma visit ke profile, terus sama ke web, sama chat SMS. Sedangkan kalau yang sudah pakai Ads Manager, dia sudah bisa sampai conversion, dia sudah bisa sampai beli, install, atau bisa retargeting lagi, dan audiens terbatas. Bedanya itu audiens terbatas, dia cuma ada interest doang, tapi kalau karena audiens itu dia ada behavior, terus bisa custom audience, dia bisa retargetin lagi orang yang pengunjung web kita, atau enggak orang yang habis engage Instagram profil kita sebulan terakhir, itu kita bisa retargeting lagi kalau pakai Ads Manager. Sedangkan kalau Instagram for Business bisa, memang khusus kemudahan aja. Itu untuk Instagram for Business. Oke, di sini ada tambahan Instagram sticker. Kenapa saya bawa Instagram sticker? Instagram sticker ini cocok untuk small business dan caranya sangat gampang. Jadi Facebook awal Juni kemarin udah kalian kan pernah dapat tuh yang stiker stay at home. Nah, ini ada lagi nih support small business. Mungkin kalian udah pada kalian pakai. Gunanya sih untuk apa sih? Ini Instagram Stories ini untuk membantu mempromosikan usaha pelaku bisnis berskala kecil. Jadi misalkan kalian nih selagi pada ini mungkin bisa share IG masing-masing, nanti bisa saling share pakai stiker ini, nanti di IG ini nanti dia selalu paling atas di IG story-nya Hello New, misalkan di support small bisnisnya. Terus nanti itu juga bisa dilihat di small bisnis yang lainnya, bisa dilihat di orang-orang usernya, bakal bisa dilihat, oh ternyata bisa terlihat di user-user kita. Oke, paling itu caranya gampang. Caranya cuman buka akun Instagram, buat story biasa, tulisan untuk menggunakan akun, klik ikon stiker di kanan atas, terus tambahkan stiker support small business. Nah, diklik, nanti kalian masukin UKM yang mau kalian support, lalu tinggal diunggah. Paling itu ada. Tapi berarti Instagram yang bisa dimasukin untuk stiker ini hanya yang akun bisnis ya Kak ya? Instagramnya harus juga klik ke bisnis ya? Apa aja nggak masalah sih sebenarnya. Nggak perlu bisnis sih. Itu bisa apa aja sih sebenarnya. Okay. Ini Q&A di mana ya? Oke, kalau ada pertanyaan boleh. Kalau untuk ini ada dari Trivena Vania. Untuk payment bisa untuk pakai bank transfer dan sama Doku Wallet. Itu caranya kalian ke profile, terus pilih ke akun, nanti situ ada payment, pas diklik nanti ada pilihan pembayaran, ada debit dan kartu kredit. Terus ada Doku dan bank transfer. Kalian bank transfer cuma bisa pakai ATM bersama. Jadi kalian cari ATM bersama, nanti kalian itu nanti pas sudah dimasukin, nanti ada kayak kreditnya 150.000 apa berapa. Oke, itu udah. Yang kedua adalah kita set audience otomatis, apakah lebih ditarget orang yang benar-benar tertarik sama produk kita. Nah, itu sebenarnya kalau di set otomatis itu dia pakai AI-nya. Artinya dia bakal nyari similar dengan follower kalian. Ya, kalau follower kalian nggak sesuai sama itu, mendingan jangan di set target otomatis. Jadi si Facebook bakal mengecek similarnya nih, oh ternyata followernya si IG ini orangnya kayak begini, jadi dia bakal ngeset otomatisnya kayak begitu sih. Mintanya apa sih bedanya sama yang tadi? Ada yang tadi bilang ada pakai Ads Manager. Kalau Ads Manager itu dia lebih luas lagi, jadi bisa sampai tadi bilang custom audience. Terus dia juga bisa misalkan kita sampai shopping, kita bisa tahu nih, misalkan kalian masukin kalian punya website sendiri dan website itu dipasang pixel ya. Nanti di pixel itu kalian juga mau nih, misalkan kalian jual frozen food, misalkan bakso. Di bakso itu kalian pasang harganya 22.000. Nanti di situ ada ROI-nya. Jadi kita kayak saya spend 20.000, ternyata ada yang beli itu, nanti 22.000, berarti untung kalian cuma 2.000 dengan ini kalau pakai Ads Manager. Tapi kalau pakai ini dia nggak bisa pakai IG for Business. Oke. Mungkin boleh Kak dijelasin lagi, kan tadi teman-teman juga ada beberapa yang udah pernah pakai
udah sering bahkan pakai Instagram Instagram Ads gitu ya. Nah, mungkin boleh Kak lebih advance lagi misalnya, gimana sih cara eksperimen dengan Instagram Ads? Apakah ada yang perlu diulik-ulik karena tadi misalnya ada yang ternyata kita udah pakai Instagram Ads tapi kok penjualannya likes-nya sih nambah tapi ternyata nggak ke conversion sampai penjualan seperti itu. Mungkin apa nih yang bisa kita kembangin lagi, bisa kita ulik lagi gitu. Ya, kalau bisa dikembangin, dicek lagi itu mungkin targetingnya ya. Mungkin targetingnya terlalu kecil, mungkin bisa dipilih semakin besar targetnya, dia harganya bakal semakin murah, jangkauannya juga makin tinggi. Bisa aja followernya nanti juga karena makin murah, dia follow-nya juga mungkin lebih besar. Konten kan ya konten harus giveaway, jadi sebenarnya ya kalau mau follow kasih giveaway mungkin dapat dapat voucher OVO yang sudah follow gitu. Itu sebenarnya sih sebagai pemanis aja sih untuk dia penambah follower. Menurut kakaknya di pertanyaan dari Valeria, untuk Instagram Ads lebih bagus mana dipasang di story atau feed? Nah, kalau saya jujur sih lebih menariknya di feed ya. Kalau story kan orang langsung tekan X langsung ke hilang ya. Dan itu dia nggak muncul langsung ke, nggak impresinya tuh abis itu udah, abis itu dia nggak bakal muncul lagi. Kalau di feed kalian bisa naikin turunin lagi, dia bakal tetap ada di feed itu, dan impresinya sih lebih bagus di feed sih. Selain itu postingannya bisa di save juga mungkin ya kayaknya. Iya, karena di story itu orang lebih jarang untuk swipe ke atas, jadi kayak saya pernah jalanin hasil klik sama linknya itu nggak begitu tinggi. Kalau di feed kan tinggal klik aja langsung ke halamannya. Kalau story kan agak geser ke atas baru kebuka ya. Orang sebenarnya agak males ke situ sih. Nah, ini ada Instagram shopping. Tadi saya juga tadi mau bawa Instagram for shopping, tapi tadi udah nanya sama orang Instagramnya. Sebenarnya syaratnya sih sekarang tuh kalian harus punya manajemen akun dari si Facebooknya. Jadi saya nggak itu ada slide dari tahun lalu, jadi nggak cocok. Kecuali kalau bisnis kalian sudah gede banget, nanti bakal kalian dikasih manajer akun dari Facebook atau Google atau Instagram. Dan dari situ kalian baru bisa sih untuk bisa dapat Instagram shopping. Tapi kalau sekarang memang agak susah Instagram shopping karena hanya untuk yang bisa manajer akun. Punya manajer akun lah istilahnya. Akun manajer dari si Facebook dan Instagram. Oke, terus kalau dari akun manajer itu sendiri kita bisa daftar atau gimana Kak berarti caranya? Nah, itu saya sudah nanya sih. Persyaratannya itu emang agak beda-beda ya. Itu emang biasanya sih kalau yang udah akunnya gede-gede nanti dia otomatis bakal datang sendiri. Tapi bisa aja coba aja tanya ke ininya, kira-kira akun saya udah bisa dapat manajer akun nggak ke helpernya. Nanti kalau jadi bisa sih dia dilihat dulu, kira-kira ini sebulan dia ngabisin budget berapa sih. Sebenarnya dilihat dari budgetnya sih, baru dia bisa dikasih. Berarti awalnya mungkin dari invitation ya, dilihat dari sisi budgetnya gitu ya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Adi Purnomo. Iya, ini emang untuk nyari yang IG story untuk scheduling emang belum ada, baru tanya di Creator Studio untuk feed ya. Dan kalau mungkin ada, mungkin berbayar. Saya juga belum pernah pakai third party untuk bisa scheduling IG story. Supaya kita tetap konsisten, aktif, posting tiap kali Instagram, gimana sebentar kita jualan juga sambil nyambi kerjaan lain. Tetap aktif, tetap konsisten ya. Jadi kalian tadi bisa lihat kan, nyata aktifnya jam berapa sih? Mungkin biar nggak nyepam, tadi kan most active user kalian mungkin jam 2 sampai jam 4. Ya kalian bikin yang banyak misalkan, tapi kalian schedule itu untuk jam 2 sampai jam 4 besoknya. Daripada kalian bikin kontennya follower kita nggak aktif nih di insight-nya, mending better pilih 1 atau 2 tapi dicari yang paling aktif followernya sih. Di situ nanti kelihatan interaksinya paling tinggi di jam-jam segitu nanti. Oke, ini ada tips, misalkan kalian mau dapetin blue mark dari si Instagram. Jadi mau dong centang biru. Pengen kan Instagram biru, jadi sebenarnya kan blue mark ini hanya untuk kayak selebriti, terus autentifikasi. Kalau mau dapetin blue mark itu kalian bisa banding ke Facebook helper atau Instagram helper, bilang minta untuk autentifikasi, tapi followernya harus dilihat dulu, mungkin lebih dari 10.000, dan kalian harus bikin
Instagram yang mirip-mirip kayak kalian. Misalkan nama Instagram kalian kaos kaki putih, gitu kan kalian bikin mirip-mirip namanya kaos kaki putih 2, kaos kaki putih 3. Kalian bikin postingan, nanti bilang ke helper ini saya minta untuk autentifikasi karena ada IG duplikat yang mirip-mirip dan mau bisa aja fraud ke IG saya. Nanti biasanya sih bandingnya sih itu lebih berhasil sih daripada minta nggak ada alasan. Oke, menarik. So ini tips and trick ya. Itu berbayar apa gimana Kak berarti? Enggak, tinggal bilang aja ke misalkan, tapi sayangnya itu hanya untuk ke yang punya ads manager ya. Jadi bisa ngobrol ke Facebook helper itu yang punya akses admin ads manager. Nanti kalian bisa chat ke Facebook sampai Instagram helpernya. Terus kalian minta banding, bilang alasannya untuk autentifikasi keaslian IG dengan share IG duplikat yang bisa bikin fraud sih sebenarnya. Dan itu emang lumayan berhasil sih itu banding itunya. Oke, menarik. Teman-teman, kita masih punya waktu untuk sesi Kak Edo. Buat teman-teman yang masih pengen nanya, boleh. Dari Kak Edo sendiri, ada nggak Kak, selain dari ads nih, apa yang bisa kita lakukan untuk masih dalam ranah Instagram, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan engagement mungkin, atau hubungan baik dengan pelanggan gitu di melalui Instagram seperti itu. Kalau di Instagram tadi kan di bisnisnya itu tadi kalau kalian udah switch ke bisnis ada quick reply-nya itu bisa otomatis. Jadi kalian bisa lebih permudah misalkan biar DM-nya cepat. Nanti quick reply misalkan ada yang nanya langsung otomatis dia bisa milih quick reply di situ nanti langsung ke jawab di quick reply. Itu bisa mempermudah sih daripada pelanggan udah nanya tapi 3 jam kemudian baru dijawab, biasanya kan dia agak males ya. Jadi kayak fitur yang di bisnis tuh kayak quick reply dan lain-lain tuh sebenarnya berguna untuk bisnis sih. Oke, jadi semacam chatbot gitu ya? Tadi udah dijelasin ya. Cara termudah adalah minta autentifikasi ya untuk blue mark. Jadi alasan banding autentifikasi. Kalau untuk bisnis itu sih. Yeah. Tapi kalau emang bisnis kalian udah followernya udah jutaan, sebenarnya nggak usah minta autentifikasi, bilang aja emang saya butuh blue mark, biasanya itu lebih gampang sih. Oke. Siap. Terima kasih Kak Edo. Dari Kak Edo ada tambahan lagi? Enggak sih, paling itu aja ya. Oke. So, terima kasih banyak Kak Edo atas insight-insight-nya. Bener banget buat sekarang kaum milenial, selain dari sosial media yang paling lagi hype juga Instagram juga ya. Kalau mungkin dulu Facebook, sekarang teman-teman udah Instagram pun sekarang juga udah makin banyak fiturnya. Dia mulai dari Snapgram, terus IG Story, terus ada juga udah mulai ada IG for Business juga. Dari IG for Business pun sekarang udah bisa dapat insight lagi. Nah, itu menarik lagi, insight. Karena insight ini juga salah satu yang bisa menjadi mendrive sebuah penjualan itu juga. Terus juga dari peningkatan engagement ini juga penting juga, peningkatan bagaimana kita men-treat, bagaimana kita melayani calon-calon pelanggan kita. Terima kasih banyak Kak Edo